Salam pasti bisa. Selamat datang di Tendikal YouTube channel untuk pendidikan. Selamat menyaksikan video-video Kak Tendi dan selamat belajar ya. Kali ini Kak Tendi akan membahas garis regresi atau garis best fit di dalam statistika. Apa itu garis regresi? Nah, garis regresi ini adalah garis yang paling tepat yang dapat menggambarkan hubungan antara dua variabel, tentunya antara variabel independen dan variabel dependen. Secara sederhana, itu garis regresinya dapat ditulis sebagai ini adik-adik. Y sama dengan mx ditambah c. Nah, nama lain dari garis regresi itu garis best fit. Untuk Y, seperti ini ya, apostrof ini, adalah nilai variabel dependen yang diprediksi, sedangkan X adalah variabel independennya. M, apa itu M? M adalah koefisien regresi atau gradiennya dari garis itu. Dan C adalah konstanta, adik-adik. Kemudian untuk mencari persamaan dari garis regresi, itu kita pilih salah satu metode, yaitu metode kuadrat terkecil. Di dalam metode kuadrat terkecil ini, kita akan meminimalkan jumlah kuadrat residu. Jadi gambarannya seperti ini adik-adik. Misal ini ada garis regresinya, yang kita prediksi ya, ini garis regresinya. Kemudian residunya itu adalah antara Y dengan Y prediksi kita. Bisa juga residu ini bernilai positif, bisa juga bernilai negatif. Gambarannya seperti ini adik-adik. Kalau positif itu dari atas gitu ya. Y, min, Y, prediksi gitu. Y itu adalah Y pengamatan adik-adik. Atau variabel dependen. Nah, kalau residu negatif, kebalikannya ya adik-adik ya, hasilnya negatif. Nah, residu ini apa? Residu itu adalah jarak vertikal antara titik-titik data di vertikal adik-adik ya, dan garis regresinya. Sehingga residu itu sebagai Y dikurangi Y yang diprediksi. Nah, persamaan dari garis regresi ini menurut metode kuadrat terkecil adalah Y yang diprediksi dikurangi Y rata-rata sama dengan SSXY per SSX kuadrat dikali X dikurangi X rata-rata. Nah, X rata-rata ini simbolnya seperti ini adik-adik. Ya, ada X, ada strip di atas gini. Kalau rata-rata Y berarti Y strip di atas, begitu. Sedangkan SSX Y itu apa? Adalah jumlah perkalian antara selisih variabel X terhadap rata-ratanya dan variabel Y terhadap rata-ratanya. SSXY adalah sigma X dikurangi X rata-rata dikali Y dikurangi Y rata-rata dan bisa disederhanakan sebagai sigma XY dikurangi N kali X rata-rata dikali Y rata-rata. Kemudian untuk SSX kuadrat adalah jumlah kuadrat selisih variabel X terhadap rata-ratanya. Nah, ini adik-adik untuk SSX kuadrat adalah sigma X dikurangi X rata-rata kuadrat yang bisa disederhanakan menjadi sigma X kuadrat dikurangi N X rata-rata kuadrat. Nah, untuk lebih jelas Kak Tendi akan berikan permasalahan atau contoh ya adik-adik ya. Sebuah toko elektronik ingin mengetahui pengaruh biaya promosi terhadap hasil penjualan dari tabel berikut. Ini adalah biaya promosinya dalam ratus ribu rupiah. Ada 1, 2, 3, 4 itu maksudnya 100.000, 200.000 gitu ya. Kemudian ada hasil penjualannya dalam juta rupiah terusnya. Dari sini kita akan menentukan garis regresinya atau best fit dan kita disuruh memprediksi ini ya. Pertanyaannya, hitunglah prediksi hasil penjualan dengan biaya promosinya 600.000.
Nah, kita akan menggunakan kuadrat terkecil tadi ya. Ini data kita, tabel kita tadi. Kemudian pertama kita tentukan ini ada variabel independen ya, yaitu biaya promosi. Kemudian hasil penjualan itu dependennya. Jadi X biaya promosi, Y hasil penjualan. Kita buat tabelnya ini dulu adik. Kita siapkan ya. X variabel independennya 1, 2, 3, 4. Kita tulis di sini. Terus kita jumlah adik-adik. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 berarti 10. Kemudian variabel dependennya 2 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 6, 16. Kemudian kita akan melengkapi tabel ini nanti, yaitu X kali Y. Kemudian nanti akan kita melengkapi juga X kuadrat. Dan kita akan menghitung jumlahnya juga. Jumlah XY dan jumlah X kuadrat. Kita lengkapi berikutnya. Nah, XY. Kita peroleh 1 dikali 2, berarti 2 gitu ya kalau XY. 2 dikali 3, 6. 3 kali 5, 15. 4 kali 6, 24. Dan kita jumlah adik-adik, jadinya sigma XY, 47. Setelah itu kita akan melengkapi tabel untuk X kuadratnya ini. Berarti di sini 1 dikuadratkan 1, 2 dikuadratkan 4, 3 dikuadratkan 9, 4 dikuadratkan 16, kemudian kita jumlah simbolnya sigma. X kuadrat sama dengan 30. Dari sini adik-adik kita masukkan ke formulanya ya. Pertama kita nyari X rata-rata dulu. X rata-rata adalah sigma X, ini 10 ya, dibagi sama N. N itu banyak data. Banyaknya data ada 1, 2, 3, 4, ada 4. Jadi hasilnya adalah 5 per 2 atau 2,5. Terus kita mencari Y rata-rata gitu. Sigma Y dibagi N. Nah, di sini sigma Y-nya adalah yang ini ada 16 per 4, sama dengan 4. Kemudian kita mencari SSXY yang tadi sudah disederhanakan menjadi sigma XY dikurangi N kali X rata-rata Y rata-rata. Sigma XY kita lihat di sini ada di sini 47. Dikurangi N itu banyak data. 1, 2, 3, 4 ada 4 data. Dikalikan rata-rata X ini 2,5 atau 5 per 2. Dikalikan Y rata-rata 4. Kemudian kita hitung. 47 dikurangi 4 dikali 5 per 2 dikali 4 sama dengan 7. Kemudian kita nyari SX X kuadrat yang bisa digunakan kita rumus sigma X kuadrat dikurangi N kali X rata-rata dikuadratkan. Sigma X kuadrat dapat dari mana? Dari sini adik-adik. Sigma X kuadrat 30 ya. Dikurangi N banyak data. 1, 2, 3, 4 ada 4 data. Dikali dengan X rata-rata dikuadratkan. Nah, 2,5 atau 5 per 2 ini dikuadratkan. Kita hitung 30 dikurangi 4. Nah, 5 per 2 dipangkat 2 itu 25 dibagi 4 sama dengan 30 dikurangi, ini 4-nya dicoret ya adik-adik ya. Jadi tinggal 30 dikurangi 25 sama dengan 5. Nah, baru ini tujuan kita adalah mencari regresinya tadi. Y prediksi dikurangi Y rata-rata sama dengan SSXY gitu ya. Per SSX kuadrat dikali X dikurangi X rata-rata. Kita masukkan semua yang sudah kita hitung tadi. Y prediksi dikurangi Y rata-rata di sini 4 sama dengan SSXY ini di sini 7 diper SSX kuadrat di sini 5 kalikan kurung buka X dikurangi X rata-ratanya 2,5. Nih adik-adik, terus kemudian kita hitung ya. Nih 5 dikali silang dengan Y dikurangi 4 ini tadi. Nah, ini sini jadi 7X dikurangi 2,5. Kemudian kita kali pelangi ya. Kita kali pelangi. 5 kali Y. 5 kali min 4 min 20. 7 kali X 7X. Dikurangi 2,5. Kita tulis dulu.
Kemudian kita kalikan ya, 7 kali X, 7X, 7 kali min 2,5, min 17,5, kali pelangi adik-adik ya. Setelah itu kita pindah, min 20 pindah ke ruas kanan jadi positif 20. Kita hitung lagi, 5Y sama dengan 7X ditambah negatif 17,5 ditambah 20. Jadinya adalah plus 2,5. Kemudian kita sederhanakan, ini harus dibagi dengan 5 ya, karena di sini ada 5Y, berarti dibagi dengan 5. Kita peroleh bahwa Y sama dengan 1,4 ditambah 0,5. 1,4 diperoleh dari 7 dibagi 5, 1,4. 2,5 dibagi 5, 0,5. Dan ini adalah persamaan garis regresinya. Setelah itu kita bisa memprediksi adik-adik. Ya, ini menjawab pertanyaan yang B tadi. Bagaimana prediksi hasil penjualan bila biaya promosinya 600.000? Nah, kita masukkan ke garis regresinya, di mana X-nya adalah 600.000, jadi 6, karena tadi dalam ratus ribu. Jadi Y sama dengan 1,4 dikali 6 ditambah 0,5. Kita hitung, 1,4 kali 6 adalah 8,4 ditambah 0,5 sama dengan 8,9. Jadi prediksi hasil penjualannya adalah 8,9. Hati-hati dalam juta rupiah, karena tadi tabelnya untuk yang Y, atau 8.900.000 rupiah. Demikian adik-adik video Kak Tendi tentang garis regresi. Selamat belajar. Terima kasih.